Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa ilaihil masir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali, membangkitkan kembali dari kematian tidur sementara, yakni bangun pagi ini. Insyaallah kepadanya lah kita kembali. Kita berucap syukur kita masih diberi tambahan usia, kesempatan, umur pada hari ini, pada pagi ini, diawali dengan membangun istinja taharah, bersuci, kemudian menghilangkan hadas besar jinabat, menghilangkan hadas kecil, berwudu, dan menutup aurat kita ke masjid, insyaallah, untuk memenuhi seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum. Itulah jalan hakiki, jalan mardatillah, yakni inti daripada agama Islam, yakni salat, menyembah makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah Allah, zat yang mutlak. Allah adalah zat yang mutlak. Mutlak artinya tetap. Allah al-wasi, maha pemberi semua insan, semua makhluk, pemberi karunia, tapi Allah tidak pernah berkurang hasanah, penyebab sumber daripada karunia itu pemberian Allah. Allah qiyamu binafsi, berdiri di atas kaki sendiri, tidak butuh selain Allah. Hanya makhluklah yang berhajat kepada Allah, karena Allah yang menciptakan. Itulah dasar filsafat daripada Al-Quran, Al-Hadis, yakni makhluk adalah berhajat, butuh kepada Allah SWT, dan Allah tidak butuh makhluk. Kita diciptakan untuk makhlukul jinna wal insa liya'budun, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Itulah tujuan diciptakan semua alam ini. Semua makhluk adalah bertasbih, mensucikan Allah dengan caranya sendiri. Binatang, hewan di darat, di laut, di udara, semua
dan batu, bumi bersuci pada Allah dengan caranya sendiri. Lalu apakah kita manusia yang punya akal, punya hati, pendengaran, penglihatan, enggan mensucikan Allah, enggan memuji Allah, enggan mentauhidkan Allah, enggan membesarkan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada gunanya Allah memberi akal, hati, perasaan, mata penglihatan dan pendengaran telinga. Saat Allah ingatkan oleh muazin hayya 'ala shalah, kita bergegas ke kamar mandi, toharoh dulu, istinja, toharoh, bersuci dari najis, lalu nanti jinabat kalau hadas besar, lalu hadas kecil kita berwuzu. Ini rentetan daripada fikih ibadah sholat, diawali dengan taharah, bersuci, suci dari najis, suci daripada hadas besar, hadas kecil, itu taharah dulu. Tidak sah sholat kita tanpa kita bertaharah, bersuci. Kita diperintah untuk bersuci, untuk menghilangkan kotoran, najis dari tubuh kita melalui mandi, melalui bersuci, akan menghasilkan manusia yang suci dari kotoran yang najis, kotor, bau. Kita jauhi, kita buang semua kotoran dari air seni kita, dari yang keluar dari dubur kita. Kita sucikan dulu itu dari kotoran. Taharah baru kita, jinabat baru kita berwudu. Ini benar rahmati Allah, ajaran agung, ajaran luhur daripada Rasulullah dari Allah. Ini pendengar dari rahmati Allah. Sehingga kita dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diampuni Allah dengan jalan taharah, jinabat, berwudu, ke masjid, sholat, jamaah. Inilah kebiasaan, rutinitas untuk menjaga kesucian kita, kesucian dari najis, kebersihan daripada mulut, gigi, bersiwak, bersikat gigi kita sunnah sebelum kita berwudu. Bersiwak, bersikat gigi untuk menghilangkan kotoran, juga bau busuk dari mulut kita, itu pertama kita tempuh. Sebelum kita menghadap Allah, tidaklah diterima bila kita tidak suci, tidak bersih. Kita masih bau mulut, na'udzubillah min dzalik. Masih bersih itu. Kesehatan mulut adalah penting, karena itu adalah sarana, alat pencernaan makanan pertama sebelum masuk perut. Kita giling di gigi, di mulut, agar jadi lembek, agar kerja usus tidak berat. Ini sehingga kita harus kasih bersih juga. Kotoran di gigi, di mulut itu menyebabkan bau busuk. Bau busuk. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersihkan. Inilah ajaran luhur Allah melewati Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini benar rahmati Allah. Tapi apakah kita manusia yang punya akal ini dikaruniai hati, perasaan oleh Allah, mampu untuk mencerna perintah ini yang sangat logis dan sangat fitrah ini? Membersihkan mulut
Sisa kotoran itu akan mengakibatkan gigi berlubang dan baunya sangat menyengat. Jadi pertama, menjalankan rutinitas kita sholat, kita suruh bersiwak. Sebagai apa? Ada anjuran Nabi sunnah bersiwak, bersikat gigi. Yang mencungkel dengan lidi yang tipis untuk celah-celah gigi kita yang masih ada sisa makanan yang mengandung bau busuk sehingga kita jadi bersih. Kita jadi bersih. Pendengar yang dirahmati Allah. Inilah ajaran yang luhur, ajaran yang suci. Tidak ada agama lain ajaran ini. Kita bangun, kita bersuci, taharah, mandi, sinabat, wuzu. Sebelum wuzu kita bersihkan mulut kita, gigi kita. Apa ada ajaran selain Islam? Tidak ada. Inilah ajaran luhur, ajaran suci dan sangat waras dan yang mengakibatkan hidayah agama lain masuk Islam. Pendengar yang rahmati Allah. Pendengar yang rahmati Allah. Ajaran suci, paling suci, Islam. Lihat saja bagaimana sebelum wudu harus suci dulu, taharah dulu. Tidak sah. Syarat daripada sholat tidak sah kalau kita tidak bersuci dulu. Daripada najis kita bersihkan dengan istinja. Tidak bisa dibantah. Orang yang punya akal, yakni orang ulil albab, pasti dia mensyukurkan kepala, bersujud dan meneteskan air mata. Ya Allah, inilah ajaran yang luhur, tidak ada di agama lain. Tidak ada di agama lain. Taharah, bersuci. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga kita dengan melihat daripada aturan fikih sebelum sholat, kita jadi insya Allah dari ajaran Allah yang maha bijak, yang tidak ada celah. Allah zat yang mutlak, yang zat tetap, mutlak itu tetap. Seperti mutlaknya ruang dan waktu, mutlak itu ruang dan waktu. Tidak bisa pernah bergeser, tidak pernah mangkar, tidak pernah memuai, dilatasi. Itulah mutlak, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Itulah mutlak, itulah zat Allah mutlak. Wal awal wal akhiru. Kemutlakan Allah diawali dengan wal awalu, dia yang awal, wal akhiru wal akhir, wal zahiru, dia yang zahir, yang nampak, wal batinu, dan yang tidak nampak. Ini Allah. Inilah kemutlakan Allah mutlak. Allah mutlak, tegar. Biarpun dia maha pengasih, tetap hasanahnya, tetap tidak pernah berkurang. Tetap hasanahnya, kebaikan untuk makhluk selain Allah tuh tetap, mereka tetap. Biarpun berjuta-juta, miliar umat manusia Allah bangkit, Allah ciptakan, dengan rezekinya tetap tidak pernah habis. Macam rezekinya ikan paus yang besar, ikan hiu yang besar, yang Allah suruh Nabi Musa memberi makan ikan paus yang besar, habis satu kampung, habis satu negara untuk satu ekor ikan saja. Tapi ikan di samudra tetap dapat makanan, tetap makan, buktinya dia tetap hidup. Ada asal makanan di laut yang begitu samudra luas. Ikan-ikan kecil juga satu kali bertelur, sekali beranak juta. Ya juta itu
sel-sel terus ditebarkan, jadi pembuahan di luar. 1 ekor 2 ekor berjuta-juta, itulah yang jadi makanan santapan daripada ikan hiu, ikan paus yang besar. Tuh, bayangkan Allah memberi rezeki ikan yang bila satu kampung memberi makan langsung dilahap habis. Itu ikan, itu binatang yang paling besar itu sudah ikan di laut. Tidak ada yang bisa menandingi besarnya ikan di laut, hiu ataupun paus. Ini pendengar rahmati Allah. Allah tetap kasih rezeki, kita juga tetap dikasih rezeki. Kita masih hidup berarti Allah tetap kasih rezeki. Anak bayi yang lemah, orang tua yang jompo, tetap Allah kasih rezeki lewat anaknya, lewat orang tuanya. Pendengar rahmati Allah. Sehingga kita wajib berbaik sangka kepada Allah. Wajib kita tidak putus harapan kepada Allah, putus asa kepada rahmat Allah. Kita kalau bisa putus asa dari rahmat Allah, kita akan bunuh diri, gantung diri, bakar diri, buang diri di laut. Na'udzubillah min dzalik. Sudah setan lagi yang membisiki telinga kita, godaan setan. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas, kita baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, berlindung kepada dari godaan setan yang terkutuk. Setan semua digoda untuk bertengkar, digoda untuk membunuh, digoda untuk merampok, memeras, karena mereka tidak pernah menyentuh hayya 'ala sholat di masjid, tak pernah menyentuh. Maka Allah lupakan juga. Kalau Allah lupakan kita sakit bertahun-tahun stroke, kenapa? Jawabannya satu, mereka jarang, bukan berarti tidak ya, jarang sholat berjamaah di masjid, jarang. Bahkan 1 tahun 1 kali. Itu Idul Idz 2 kali, berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja berjamaah. Gak pernah, pada itu sunnah Nabi yang paling utama, yang Nabi kerjakan bukan setiap hari, setiap waktu, 5 kali sahah. Itu sunnah yang paling agung, harus kita laksanakan. Yang lain-lain sih mungkin Rasul laksana 1 hari 2 hari atau 1 bulan 2 bulan baru laksanakan, tapi ini yang 1 hari 5 kali kita laksanakan sunnah Nabi, insya Allah Allah akan perhatikan kita. Kalau kita dilupakan Allah, kita akan jatuh sakit, diberi sakit. Sakitnya bukan 1-2 hari, saat bertahun-tahun, kronis, stroke dan lain-lain, gula dan lain-lain. Jadi lemah badan, jadi tidak nyaman, gemetar. Allah lupakan. Allah lupakan. Kenapa Allah lupakan? Hayya 'ala sholat. Dia tidak menyauti. Rumahnya dekat 1-2 meter dari masjid, tetap tidak bisa membangunkan dia menuju masjid sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Karena hidayah Allah belum ada, biar dekat 1 jengkal, 1 kali langkah, 2 kali langkah ke masjid. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak bisa, pendengar. Itulah mahalnya hidayah. Dari mana datangnya hidayah? Datangnya hidayah adalah dari kita yang tidak melupakan Allah. Minimal diperingatkan hayya 'ala sholat, sudah masuk waktu sholat, kita bergegas ke masjid. Itulah berislam yang otentik, itu pendengar rahmati Allah. Inilah jauh negeri kita, jauh dari rahmat, dari berkah, dari ampunan Allah. Karena apa? Menyepelekan Allah, menghina Allah. Hayya 'ala sholat, Allah panggil hayya 'ala sholat, 5-10 menit sholat, mereka tidak bergeming, mereka masih jadi
budak dunia ini pendengar yang zaman sudah rusak, zaman fitnah. Ini kita harus hati-hati. Mereka baru nyadar setelah disiksa di alam kubur, disiksa di neraka, baru nyadar, oh benar itu Pak Ustadz bicara. Kami lupa, kami merasa tuli dari suara azan. Na'udzubillah min dzalik. Mereka cuma dunia. Mereka mati dengan dunia, dirampok, kasetrum terbakar. Dengan dunia juga tertabrak dengan dunia, ini mobil dirampok, orang dibunuh dengan dunia. Karena mereka berkelimang dunia, tidak berkelimang di masjid. Tidak pernah. Padahal itulah sunnah Nabi yang paling utama dikerjakan, bukan tiap hari, tiap waktu mas. Kalau tiap hari 1 kali, ini 5 kali, yakni sholat berjamaah. Ini benar rahmati Allah. Mampukah kita begitu? Insya Allah kita mampu. Islam itu simpel, sederhana kok. Gak perlu retorika, saya tidak perlu. Yang penting kita tergetar, hayya ala sholat, kita kemas, tergetar hati kita, merinding hati kita. Itulah tanda-tanda orang yang muttaqin. Diawali dengan perintah sholat berjamaah di masjid. Muttaqin, tidak banyak mas. 1001 bukan 1001. 1 bukan 1 miliar 1. 1001 bukan 100.000 1. 1 sudah 1 saja. Yang lain ya itulah nanti akan disiksa oleh Allah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak minta berjam-jam di masjid, tidak. Cuma minta paling lama 5-10 menit untuk sholat berjamaah di masjid. 5-10 menit, habis itu Assalamualaikum, langsung pulang boleh. Atau zikir dulu 3 menit 5 menit boleh, silakan. Benar rahmati Allah, kelembutan, perangai, kesantunan diawali dengan sholat bersama. Dia tahu dia akan lapang dada ini. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapang dadaku. Lapang dada ini tidak mudah emosi, jadi penyabar, penyantun. Itulah mendengar dari rahmat Allah, sekedar thalabul ilmi, cari ilmu, majelis ilmu ini, ceramah radio, ceramah WA, ceramah YouTube, ceramah Facebook, insya Allah. Amin. Kita akhiri ifrat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.